Zikir lisan sekedar diucap oleh lisan. Namun kita harus pelajari isinya supaya kita bisa naik ke zikir qalbi, zikir hati. Zikir kalbi tidak semudah apa yang kita katakan. Kada bisa kita dapati zikir kalbi tanpa belajar. Kita harus belajar dulu supaya hati ini main, supaya hati ini ingat kepada Allah yang disebut zikir qalbi. Apalagi zikir sir lebih dalam lagi. Menurut kitab Al-Buni, menurut Imam Ahmad Al-Buni, zikir sir itu ialah wa huwa dhamir ghaib wal wabil haqiqat ala tawfiqil uquli wala tajidu fil afhami. Zikir sir itu ialah zikir Allah. Wa huwa dhamir ghaib, dia adalah dhamir ghaib. Arti dhamir ghaib itu kada kelihatan. Ghaib itu kada kelihatan. Tarik nafas, ingat, keluar nafas, ingat. Ada bandanya kan? Jadi keluar masuk ingat kepada Allah. Nafas keluar masuk mengandung nilai-nilai zikir sir. Gaib. Gaibnya di mana? Wah, bila hakikat gaib dalam hakikat. Ala tausibil qul kada khawa yang kauli akal pikiran wala tajidu fil afham kada didapat oleh paham. Nih, susah lagi, ngalih lagi. Bila kada belajar, kada tahu. Perlukah kita memiliki itu semacam zikir qalbi, semacam zikir sir? Perlu. Untuk apa? Karena di dalam sebuah hadis atau di dalam firman Allah juga menyatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Katakanlah orang yang zikir, wah ingat hati kepada Allah, menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Nah, di zaman atau masa sekarang ini banyak permasalahan yang membuat daripada pikiran kita, sedihan kita, segala macam-macam problema dalam kehidupan, maka perlulah ibarat mobil jalan jauh, jalan panjang, perlu radiator yang baik. Radiator mobil jalan jauh harus baik, harus jalan radiatornya. Harus ada simpanan air di dalam mesin itu. Apa radiator batin? Apa radiator hati kita? Agar tidak terlalu naik tensi kita, tidak bingung, kada kacau pikiran, kada sakit hati, kada sedih, kada bingung, segala macam. Ini perlu radiator batin, yaitu zikrullah, ingat kepada Allah. Itu satu kepentingannya. Kepentingan yang kedua, pada detik terakhir saktul maut, hendak mati, nang kita tabang mati. Nah, itu adalah suatu hal yang sangat besar, yang membuat banyak orang lupa kepada Allah. Maka bila mati dalam keadaan lupa kepada Allah, itu lupa, membawa mati suul Fatimah. Tetapi apabila matinya ingat kepada Allah, itu mati husnul Fatimah. Maka zikir apa yang mampu menghadapi sakitnya sakaratul maut, zikir apa yang mampu menghadapi dahsyatnya suasana sakaratul maut, yang mampu menghadapinya hanya zikir sir. Hanya itu. Zikir sir itu ibarat seorang sardadu yang berangkat sendirian tetapi punya ketangguhan yang luar biasa menghadapi sardadu yang luar biasa. Dia akan menang apabila zikir sir ini sudah terbina mantap. Nah, kalau kita memandang kepentingan yang dua macam itu tadi, belum lagi ditambah keterangan lainnya selanjutnya, ini sudah berarti kita sudah merasa sangat penting memiliki itu. Berarti belajar tauhid itu sangat penting.
apalagi zikir jawarih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir tersebut sebetulnya sering kita amaliahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Habis salam sholat zuhur kita baca tasbih subhanallah 33 kali, ya kan? Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kadang kita tutup dengan zikir 10, la Allah 10 kali. Asar juga demikian. Maghrib juga demikian. Subuh juga demikian. Malah subuh sering dibawa orang di masjid-masjid, dilanggar berzikir 100. Sudah 10 tambah 100. Jadi pada salat zuhur, asar, maghrib dan subuh kita selalu membaca zikir-zikir tersebut. Selebihnya kita amaliahkan. Misalnya kita membaca zikir subhanallah. Berapa? Ada yang 100, ada yang lebih. Namun ada di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, ujar Rasulullah, man qala, siapa yang membaca subhanallah alfa maratin 1000 kali, kula yaumin, setiap hari 1000 setiap hari, subhanallah, maka distara nafsu minallah, di makna a'taqah minan nari, Allah tebus dirinya daripada azab siksa api neraka. Nah, dimerdekakan oleh Allah SWT dari azab siksa api neraka. Nah, itu subhanallah. Kalau sampai kita membaca la ilaha illallah sampai 1000, apalagi sampai 70.000, apa kata Rasul? Man qala ilaha illallah sab'ina alfa maratin faqad istara nafsahu minallah ta'ala. Siapa membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, Allah tebus dirinya daripada api neraka. Nah, luar biasa. Kalau kita nang 100 Bang, subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100, lewat 100. Nah, itu di dalam sebuah kitab bernama Kifayatul Muhtaj oleh Syekh Daud Ibnu Abdullah Al-Fatani, pada Saifah 2 dan 3 disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasul bersabda, man sabahallah mi'ata maratin bil ganti wa mi'ata maratin bil aji kana kaman haja mi'ata hajatin. Siapa baca subhanallah 100 kali pagi, 100 kali sore, maka pahalanya seperti 100 kali naik haji. Nah, itu panjang hadisnya kalau kita bicarakan satu persatu. Para jamaah, maka ramailah kita berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, bertauhid. Maka ramailah kita membaca kalimat-kalimat tersebut pada setiap hari.